Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman kita bertemu kembali di tahun ajaran akademik yang baru dan selamat datang di statistik teknik teman-teman. Ini insya Allah menjadi mata kuliah semester 5 sebetulnya, tetapi alhamdulillah teman-teman di sini adalah teman-teman yang beruntung bisa mengambil lebih cepat begitu ya, Dik. Karena di sini teman-teman semester 3 kita akan pelajari terkait dengan statistik teknik. Alhamdulillah sih metode ataupun bahan kajian yang akan kita pelajari di statistik teknik ini tidak berhubungan, maksud saya tidak membutuhkan pengetahuan yang sebelumnya harus teman-teman dapatkan di semester 1, 2, 3, 4, karena sistem mata kuliah di statistik teknik ini sifatnya adalah penunjang. Mata kuliah ini nanti sangat membantu teman-teman untuk mengolah data penelitian yang nanti akan teman-teman laksanakan insya Allah di semester 6, 7, 8 ya, di semester akhir. Nanti cara ngolahnya data seperti apa, mungkin ada beberapa teman-teman yang harus mengolahnya secara statistik, dan insya Allah untuk teknisnya bagaimana caranya kita mengolahnya insya Allah akan kita sajikan di mata kuliah ini, begitu teman-teman. Hari ini insya Allah mata kuliah ini agendanya adalah kontrak, jadi saya akan menyampaikan apa saja materi-materi ataupun bahan kajian yang insya Allah kita akan pelajari selama 1 semester ke depan, dan kemudian sedikit materi pendahuluan begitu. Jadi insya Allah kita akan bisa selesaikan mungkin 1:30 begitu, insya Allah bisa selesai. Oke teman-teman, kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik. Oke, terkait dengan kontrak belajar ataupun kontrak kuliah di statistik teknik, mungkin kemarin selama teman-teman di semester 2 dan di semester 3, mungkin dosennya satu begitu ya. Nanti khusus di statistik teknik di Prodi Tekim ini ada 2 dosen. Jadi nanti sistemnya adalah tim teaching teman-teman, dan kebetulan teman-teman ini adalah mahasiswa yang dan saya adalah dosen utamanya begitu. Nanti ada setengah SKS sendiri akan disampaikan oleh Pak Domas Hatta. Beliau adalah dosen teknik industri yang kemudian kebetulan memang ahli di statistik juga, sehingga insya Allah nanti kami mengharapkan kolaborasi dari saya dan Pak Domas bisa menambah kepemahaman teman-teman begitu ya terkait dengan statistik teknik. Oke deh, terkait dengan kontrak kuliah, karena memang ini nanti sistemnya banyak banget, karena kan kalau kita berbicara tentang statistik ya, ini nanti tuh teorinya mungkin sederhana, hanya praktek untuk menghitung secara statistik itu nanti yang akan banyak latihan begitu deh. Jadinya sehingga saya minta teman-teman dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik nanti mungkin kuliahnya secara sinkron ataupun secara asinkron. Kemudian saya juga berharap teman-teman bisa aktif begitu ya, jika semisal ada yang beberapa, karena nanti banyak banget mungkin notasi-notasi di statistik yang teman-teman perlu kenal lebih banyak, dan mungkin jangan-jangan ketinggalan materi begitu. Saya harap teman-teman bisa aktif juga untuk menanyakan baik ke saya ataupun ke teman-teman yang lain. Kemudian yang ketiga, karena teman-teman 2020 ini sudah berbasis kurikulum 2020, sehingga memang penilaian ini berdasarkan CPMK, sama halnya kayak 2 semester sebelumnya deh. Jadi jika ada satu CPMK yang tidak lulus begitu, yang belum C, maka teman-teman akan melakukan remediasi di akhir gitu setelah UAS. Jadi kan daripada remed, mending CPMK-nya kan lulus semua kan gitu. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk juga teman-teman bisa mengerjakan semua asesmen per CPMK ini juga dengan baik. Lalu terkait dengan lama atau durasi kuliah di semester ganjil di tahun ajaran 2021-2022 ini, teman-teman kebetulan
minggu aktifnya tidak 14 minggu. Jadi nggak kayak standarnya satu semester ya, Dek, yang 14 minggu, 7 minggu sebelum UTS dan 7 minggu sebelum UAS, itu tidak seperti itu. Khusus untuk semester ganjil tahun ini, dan ini sepertinya beda ya, ini yang paling sedikit dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Ini hanya 11 minggu aktif begitu teman-teman, dengan jabaran sebagai berikut. Sebelum UTS yang seharusnya 7, ternyata kita ada 5 minggu aktif, sehingga 2 minggu sisanya akan dilaksanakan secara asinkron, begitu, secara asinkron. Sedangkan setelah UTS, sebelum UAS, seharusnya ada 7 minggu aktif, ternyata di kalender akademik ada 6 minggu aktif saja, sehingga satu pertemuan atau satu minggu ini nanti akan dilaksanakan secara asinkron. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan pembagiannya. Oke, Dek. Sebelum kita masuk ke pembagian materi bahan kajian, saya akan menyampaikan uraian dari CPL dan CPMK di statistik teknik yang merupakan capaian pembelajaran lulusan. Jadi di sini teman-teman secara umum begitu ya, secara general, setelah menempuh mata kuliah statistik teknik ini, teman-teman bisa mempunyai begitu kemampuan mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium dan atau lapangan, serta menganalisis dan mengartikan data untuk memperkuat penilaian teknik. Jadi memang CPL ini memang sangat relate begitu ya dengan mata kuliah statistik teknik. Ini nanti outputannya teman-teman bisa melakukan desain, melaksanakan eksperimen, menganalisis, mengartikan data, dan hingga kemudian dapat mengolahnya dengan baik begitu. Itu adalah CPL lulusannya. Kemudian CPL ini ditelurkan begitu ya, ditelurkan menjadi 3 CPMK yang membreakdown yang spesifik untuk mata kuliah statistik teknik. Adalah yang pertama, nanti diharapkan setelah ngambil statistik ini teman-teman dapat menjelaskan tendensi sentral dan dapat melakukan penyajian data. Jadi insya Allah minggu awal nanti kita akan belajar lebih lanjut terkait dengan tendensi sentral, karena data itu nanti lumayan cukup banyak jenisnya. Kita akan latihan itu. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat melakukan analisis regresi dan korelasi. Jadi ada untuk apa namanya, bukan validasi ya, untuk mengecek data teman-teman itu seperti apa analisisnya terkait dengan korelasi dan regresi, itu ada perhitungannya khusus. Nanti teman-teman juga saya dan Pak Domas untuk arahkan bagaimana caranya melakukan analisis regresi dan korelasi. Kami juga akan menyampaikan seperti apa toh fungsi secara khusus analisis regresi dan korelasi itu. Nah, setelah punya kemampuan 1 dan 2, ini kan adalah apa namanya, kemampuan dasar, sehingga terus akhirnya CPMK ketiga di statistik adalah teman-teman dapat melakukan analisis varian dan uji hipotesis. Karena memang ketiga poin ini sangat relate di data penelitian, begitu teman-teman, terkait dengan penyajian data, tendensi sentral, analisis regresi, korelasi, kemudian analisis varian dan uji hipotesis ini akan relate sekali di penelitian, sehingga harapannya memang teman-teman secara komprehensif mengenal begitu ya, mengenal dan bisa mengolah begitu ilmu atau parameter-parameter statistik yang diberikan di statistik teknik ini begitu. Mulai dari tendensi sentral, kemudian analisis regresi, korelasi, kemudian terakhir nanti ada analisis varian dan uji hipotesis begitu teman-teman. Nah, ini adalah bahan kajiannya. Jadi dengan uraian CPMK 1, 2, 3 kita bisa membagi begitu deh, bahwa bahan kajiannya insya Allah nanti ada 5 begitu ya, 5 bahan utama. Yang pertama adalah tendensi sentral, kemudian yang kedua adalah distribusi frekuensi dan penyajian data, kemudian yang ketiga adalah regresi dan korelasi, keempat analisis varian, dan kelima adalah hipotesis dan uji hipotesis. Nah, karena di sini di statistik teknik ini adalah sifatnya tim teaching begitu teman-teman, jadi ada materi yang akan disampaikan oleh Pak Domas begitu.
Dan beliau nanti, saya sudah berdiskusi juga sebelum kuliah siang hari ini ya ke beliau. Insya Allah beliau akan membahas terkait dengan regresi dan kolerasi. Nah, beliau akan memberikan kuliah begitu di minggu kelima sampai ke-7 begitu ya. Ada 3 pertemuan yang insya Allah beliau akan isi. Beliau juga menyampaikan ke saya kalau nanti sistemnya beliau adalah asinkron begitu, sehingga nanti mungkin akan seiring berjalan begitu Dik. Nanti saya menjelaskan tendensi sentral dan distribusi frekuensi dan penyajian data. Nanti juga ada 1 minggu khusus Pak Domas akan memberikan link untuk materi terkait dengan regresi dan korelasi. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa analisis regresi dan korelasi ini ada di CPMK tersendiri, maka otomatis nanti teman-teman juga akan diberikan pengayaan atau diberikan pengukuran CPMK. Jadi nanti ada penugasan mungkin ya yang akan diberikan oleh Pak Domas. Pak Domas juga akan memberikan nilai untuk kelulusan teman-teman di CPMK yang kedua atau analisis regresi dan korelasi itu. Begitu deh. Nanti insya Allah untuk CPMK 1 dan 3 karena nanti materinya dari saya, jadi saya yang akan memberikan nilai, memberikan evaluasi dan pengukuran terkait dengan kecapaian si CPMK 1 dan CPMK 3 begitu. Khusus untuk CPMK 2 nanti Pak Domas begitu ya. Nanti saya akan coba Pak Domas akan undang Pak Domas untuk juga share atau mungkin posting materinya di Google Classroom, karena sejatinya Google Classroom teman-teman nanti isinya ada 2 teacher ya, ada saya dan Pak Domas. Jadi akan saya coba untuk beliau bisa menyapa teman-teman duluan sebelum nanti memberikan materi secara asinkron. Begitu deh. Nah, kemudian terkait dengan bobot penilaian sesuai dengan RPS. Kebetulan ini koordinator mata kuliahnya adalah Pak Farham, beliau memang juga ahli statistik. Pak Farham menyampaikan bahwa CPMK statistik teknik pertama yang berkaitan dengan tendensi sentral dan kemudian penyajian data, ini nanti bobotnya adalah 35%. Kemudian CPMK statistik teknik yang kedua yang berkaitan dengan analisis regresi dan kolerasi itu adalah 30%, dan CPMK statistik ketiga yang berkaitan dengan uji analisis dan uji hipotesis tadi adalah 35%. Nah, nanti teman-teman akan saya share RPS dan SAP-nya ya. RPS dan silabus untuk statistik teknik untuk mata kuliah ini. Nanti silahkan teman-teman bisa pelajari lebih lanjut detail apa saja nanti materi-materi yang akan saya sampaikan ya. Insya Allah nanti materinya sama, sudah urut dengan silabus dan RPS yang sudah disahkan begitu, yang sudah diberikan oleh kami begitu. Nah, di sini yang seperti yang ingin saya sampaikan juga adalah ini deh, CPMK ini kan totalnya sudah 100% ya, jadi 35%, 35% ini kan sudah totalnya sudah 100%. Sehingga di sini kita juga sudah ketahui bahwa presensi tidak akan menjadi bobot penilaian begitu. Jadi presensi tidak akan menjadi bobot penilaian, tetapi digunakan sebagai syarat untuk hadir ujian begitu teman-teman. Jadi saya harap walaupun presensinya tidak tidak menjadi bobot penilaian, saya harap juga teman-teman bisa maksimal untuk hadir, baik nanti kuliahnya sinkron ataupun asinkron, minimal 75% gitu ya, biar tidak sia-sia begitu teman-teman ambil SKS di semester atas, tapi kok malah gara-gara nggak hadir, gara-gara presensinya kurang, malah teman-teman tidak bisa mengikuti UAS begitu. Jadi itu untuk terkait dengan bobot penilaian. Lalu kemudian asesmen di ujian gitu ya, baik itu di UTS dan di UAS, di tendensi sentral ini nanti diujikan juga di UTS. Kemudian analisis regresi insya Allah di UTS begitu. Nanti kita nanti mungkin saya akan diskusi kembali begitu ya, apakah Pak Domas hanya analisis regresi saja ataukah dengan kolerasi. Kalau semisal beliau dua regresi dan korelasi, maka memang harus diujikan di dua
tempat begitu UTS nanti untuk analisis regresinya, sedangkan analisis korelasinya nanti ada di UAS begitu teman-teman. Nanti sisanya berkaitan dengan uji hipotesis dan analisis ANOVA atau varian ini, insya Allah ada di UAS. Oke. Jadi insya Allah seperti itu untuk sedikit banyak terkait dengan kontrak kuliah, silabus, RPS yang sudah dibuat untuk teman-teman di statistik teknik. Di statistik teknik juga referensinya ada 4 sesuai dengan silabus dan referensi, sesuai dengan silabus dan RPS ya. Yang saya highlight kuning itu adalah referensi utama yang insya Allah saya akan gunakan begitu. Jadi dari bukunya Pak Abdul Hakim dan bukunya Pak Partino dan Idrus. Kebetulan Pak Abdul Hakim ini adalah dosen statistik dari FE yang kemudian FEUI, dan sedangkan FEUI ini sudah cukup apa namanya ya cukup ahli di bidangnya, sehingga saya cukup yakin untuk menggunakan buku utama untuk teman-teman di statistik teknik. Oke, insya Allah itu. Oke, insya Allah itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kontra kuliah. Nanti bisa dipelajari lagi ya terkait dengan silabus dan RPS. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu, Dek, silahkan.